Ji-uk membela Heong di depan pihak berwenang dengan mengaku bahwa ia adalah suami dari Heong. Alhasil, tuduhan pelecehan verbal dari atasan terhadap bawahan diubah menjadi anggapan bahwa hal tersebut hanyalah pertengkaran antara suami istri di tempat kerja. Namun, masalah yang muncul sekarang adalah bagaimana Heong bisa menjadi pelatih bagi seorang karyawan baru, padahal mereka berstatus sebagai suami istri. Yilin kemudian menjelaskan bahwa dialah yang meminta Heong menjadi pelatih sementara, karena pelatih yang sebenarnya berhalangan hadir. Sementara itu, Jaeyeon yang sempat pingsan akhirnya sadar dan kaget saat melihat Gi-hun tertidur di lantai kamar rumah sakit. Jaeyeon juga terheran-heran mengapa ia berada di ruang VVIP. Gi-hun menjelaskan bahwa ia akan menanggung semua biaya rumah sakit, tetapi Jaeyeon menolak karena tidak ingin hal itu dijadikan alasan untuk berdamai. Meski Gi-hun berkali-kali meminta maaf dengan tulus, Jaeyeon tetap bersikeras tidak akan berdamai. Tidak hanya itu, ternyata Gi-hun telah membelikan ponsel baru untuk Jaeyeon karena ponselnya sebelumnya jatuh dan rusak. Awalnya, Gi-hun berniat meletakkan ponsel itu secara diam-diam. Namun karena Jaeyeon terbangun, Gi-hun terpaksa bersembunyi dan akhirnya tertidur di lantai. Jaeyeon kemudian berkata bahwa ia akan mengganti semua uang yang Gi-hun keluarkan, termasuk biaya rumah sakit dan ponsel baru tersebut. Saat diperiksa oleh perawat tersebut berkomentar bahwa pacar Jaeyeon sangat mencintainya, bahkan rela menggendongnya ke rumah sakit. Ketika hendak pulang, Jaeyeon juga diberi uang untuk ongkos dan sekali lagi Gi-hun meminta maaf dengan tulus. Di kantor, Heong meminta agar Ji-uk dapat diajak bekerja sama dan melanjutkan peran mereka sebagai pasangan suami istri palsu. Hal itu tidak akan menjadi masalah besar karena kemungkinan Ji-uk hanya akan dipindahkan ke tim lain. Heong mengatakan bahwa ia percaya pada Ji-uk yang tidak akan mengkhianatinya. Bahkan, Heong sempat menguji kepercayaan Ji-uk dengan berdiri di atas meja. Ketika terpleset, Ji-uk membantunya dan bercanda, ini tes kepercayaan atau tes kekuatan. Kemudian, Heong ditarik oleh Mayang Sari. Mayang Sari memberitahu bahwa Robi, pria yang melaporkannya ke pihak berwenang, kemungkinan adalah anggota keluarga pimpinan perusahaan karena memiliki marga yang sama, yaitu Bok. Sementara Jaeyeon terus memikirkan janjinya untuk mengganti semua uang yang telah dikeluarkan oleh Gi-hun. Ia mulai menyadari bahwa Gi-hun pasti berasal dari keluarga kaya karena mampu menanggung seluruh biaya tersebut. Akhirnya, pada pagi harinya, Jaeyeon mengirim pesan kepada Gi-hun memberitahukan bahwa ia telah membayar separuh dari tagihannya. Jaeyeon juga mengatakan bahwa ia bersedia mencabut tuntutannya, tetapi dengan satu syarat, Gi-hun harus melakukan pekerjaan sosial setiap akhir pekan. Di sisi lain, pada hari yang sama, Heong bersama Ji-uk mendatangi kediaman Robi. Selain khawatir bahwa Robi mungkin adalah keluarga dari pimpinan mereka, Heong juga khawatir kinerjanya akan terdampak buruk jika ada karyawan yang dipecat. Ternyata Robi adalah teman dekat Ji-uk. Bahkan Ji-uk memiliki hubungan baik dengan ibu Robi. Saat tiba, ibu Robi menyambut Heong dengan sangat ramah,
karena mengira Heong adalah istri dari Ji-uk. Di tengah percakapan, Heong menceritakan dugaan bahwa Robi mungkin adalah anak tidak sah dari pimpinan mereka. Mendengar hal itu, Ji-uk mulai merenung, bertanya-tanya apakah mungkin pimpinan tersebut adalah ayah kandungnya. Malam itu, Heong kembali mengunjungi sebuah toko perhiasan dengan niat menyewa kembali cincin yang pernah ia sewa saat pernikahannya. Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa cincin tersebut telah dibeli oleh Ji-uk. Keesokan paginya, seorang pria misterius kembali menemui Ji-uk. Ia bertanya kapan Ji-uk menikah dan mengapa ia tinggal terpisah dari istrinya. Ji-uk meminta agar pria tersebut tidak ikut campur. Bahkan, ia curiga apakah pria itu dipekerjakan oleh atasannya, Bok, yang tak lain adalah Tatang Suratang. Namun, pria itu menyangkal tuduhan tersebut. Meski demikian, Ji-uk tidak mempercayainya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan jam tangannya sebagai alat perekam untuk merekam pembicaraan mereka. Sementara itu, di kantor, Heong didatangi oleh Mayang Sari yang penasaran mengapa Heong tidak pergi bersama Ji-uk. Padahal mereka berperan sebagai pasangan suami istri. Heong kemudian meminta pada Ji-uk agar keesokan harinya mereka bisa berangkat bersama. Pada saat yang sama, Ji-uk beralasan bahwa cincin yang dipakainya adalah cincin sewaan. Meskipun Heong sebenarnya sudah tahu bahwa Ji-uk telah membelinya. Di kantor, rekan-rekan Ji-uk meminta agar Ji-uk bersikap baik kepada istrinya di rumah, karena istrinya merupakan salah satu pimpinan mereka. Mereka khawatir perilaku Ji-uk di rumah dapat menimbulkan masalah bagi mereka di tempat kerja. Sementara itu, Heong yang sedang mengadakan rapat mendapat ledekan dari teman-temannya yang bercanda dengan menanyakan kapan ia akan memiliki anak. Pada akhir pekan, Ji-uk pergi menemui seseorang, sementara Heong dan saudara-saudaranya sedang berolahraga di taman. Jaeyeon bercerita bahwa ia telah mencabut tuntutannya terhadap pria yang membencinya. Tetapi dengan syarat pria tersebut harus menjadi sukarelawan pekerja sosial di panti asuhan. Di panti asuhan, Gi-hun bertemu dengan Ji-uk yang ternyata sudah menjadi sukarelawan di sana selama 8 tahun bersama seorang perempuan lainnya. Melihat Gi-hun kesulitan membersihkan pakaian sendirian, Ji-uk memutuskan untuk membantunya. Dari situ, keduanya mulai menjadi akrab dan Gi-hun bahkan memberi Ji-uk nama panggilan, Lucifer. Setelah menyelesaikan tugasnya, Gi-hun mengirim foto bukti kepada Jaeyeon untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menepati janjinya. Namun, ketika Jaeyeon menunjukkan foto tersebut kepada Heong, foto itu telah dikirim dengan pengaturan waktu, sehingga saat Heong mencoba melihatnya, foto tersebut sudah tidak tersedia. Keesokan harinya, Heong dijemput oleh Ji-uk dengan sebuah mobil. Ji-uk menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan miliknya, melainkan dia diberi izin untuk menggunakannya. Ternyata mobil itu berasal dari pria misterius yang sebelumnya ditemuinya. Di kantor, Heong dan Ji-uk akan menerima penghargaan atas keberhasilan mereka mengungkap kekerasan anak kecil tempo lalu. Pada hari itu, Ji-uk terkejut saat bertemu kembali dengan pria misterius yang ternyata merupakan bawahan CEO mereka. Dan sang CEO sendiri adalah pria yang pernah ditemuinya di panti asuhan. Ji-uk mulai menghubungkan semua peristiwa tersebut.
Terlebih lagi setelah mendengar rekaman yang ia buat, terungkap bahwa pria misterius itu memang benar dipekerjakan oleh Tatang Suratang, pimpinan Kulbi Education. Selama jamuan makan malam dengan pimpinan, Ji-hoon mengaku bahwa ia tidak kuat minum alkohol, mirip dengan ayahnya yang juga tidak tahan minuman keras. Ji-uk langsung menoleh dengan perasaan aneh karena ia juga memiliki ketahanan yang lemah terhadap alkohol. Ketika pimpinan tiba, ia mulai menanyai Heong tentang berbagai hal, mulai dari umur, orang tua, hingga riwayat kesehatan Heong. Yang paling mencurigakan, pimpinan bertanya apakah Heong memiliki penyakit genetik, seolah-olah pertanyaan itu diajukan untuk seorang calon menantu. Tanpa berpikir terlalu jauh, Heong menjawab semua pertanyaan tersebut. Sementara itu, Ji-uk mulai curiga bahwa pimpinan tersebut mungkin adalah ayah kandungnya. Ketika ditanya mengapa Ji-uk bisa menyukai Heong, Ji-uk mengungkapkan bahwa ia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Menurut neneknya, ayah Ji-uk adalah seorang pria jahat yang tidak mau mengakui Ji-uk sebagai anaknya. Ji-uk juga menyebutkan bahwa sifat Heong yang tidak ingin dirugikan menjadi alasan ia menikahi Heong. Sangat berbeda dengan ibunya yang selalu dirugikan oleh pria-pria dalam hidupnya. Saat semua orang minum alkohol, Ji-uk memaksakan dirinya untuk ikut minum meskipun ia tidak kuat, karena ia tidak ingin dianggap sama dengan ayahnya yang ia benci. Pada pagi hari, Heong dan Ji-uk terbangun dari mabuk mereka di kamar yang sama. Keadaan semakin kacau ketika mereka menyadari bahwa Woo-jae juga tidur bersama mereka berdua, membuat situasi menjadi semakin riuh dan membingungkan.